Nenek pernah berkata, ini hyper tapi KW. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan setelah sekian lama menunggu ya, akhirnya gua kedatangan si bootleg dari Shinko Choseiho Hyper Kabuto ini ya. Jadi udah lama banget gua tungguin. Dan ya, finally akhirnya sudah sampai di tempat gua. Dan ya, seperti kalian bisa lihat di sini untuk penampakan boxnya ini tetap seperti box ala Shinko Choseiho dan tidak ada logo apapun di bagian depan selain gambar dari SAF figure Shinko Choseiho Hyper Kabutonya di sini. Lalu tampak sampingnya di sini ada tulisan Max Rider Kabuto Hyper Form. Bagian atas dan bawahnya polos, nggak ada tulisan apa-apa. Sebelah kiri juga sama, Max Rider Kabuto Hyper Form. Lalu tampak belakangnya di sini bisa kita lihat juga ini lagi-lagi copy paste ya dari box art yang ori. Jadi gambar yang muncul di sini tentu saja adalah gambar dari yang versi orinya. Hanya saja di sini untuk semua logo-logo, entah itu logo Bandai, logo Tamashii Nations, pokoknya yang logo-logo officialnya di sini dihilangkan ya. Sisanya untuk tulisan-tulisannya masih sama persis. Dan ya, gua rasa segitu untuk penampakan boxnya, dan langsung saja tanpa perlu berlama-lama di sini kita unboxing karena untuk isinya ini harusnya cukup banyak ya. Jadi ya, langsung saja kita buka kotaknya di sini guys. Lalu seperti biasa kok kalau Shinko Choseiho itu selalu ada dua kompartemen ya. Jadi ini adalah kompartemen yang pertama yaitu figurnya sendiri. Di sini langsung saya kita keluarkan dari kotaknya. Oke. Dan ya, bisa kita lihat di sini untuk kompartemen pertama kita akan mendapatkan figurnya tersebut sendiri ya. Jadi SAF figure Shinko Choseiho Kamen Rider Kabuto Hyperform di sini. Lalu kemudian di kompartemen keduanya di sini seperti yang bisa kalian lihat ya, ini ada optional partsnya cukup banyak. Jadi ini nanti bisa kita ganti-ganti untuk mode ketika dia akan melakukan Hisatsu-nya nanti ya. Jadi ini ada pedangnya, lalu ada sektor-sektor yang lain juga di sini. Ada sektornya Sasor, Zabi, dan yang biru gua lupa siapa namanya. Oke, dan ya, dapat optional hand juga di sini 3, 4, 4,5 ya. Jadi yang satu sendiri itu yang tangan Obachan Gaiteta. Dan di sini juga kita dapat efek sayapnya ya, ketika dia akan melakukan tembakan Hisatsu-nya tersebut. Oke, jadi untuk aksesorisnya cukup banyak dan terlihat cukup menarik sih kalau gue lihat di sini. Dan langsung saja kita buka dan coba kita keluarkan dari dalam blisternya. Ya, kita kesampingkan yang lain terlebih dahulu. Dan ya, inilah dia SAF figure Shinko Choseiho Kamen Rider Kabuto Hyperform bootleg ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Coba kita zoom dikit. Oke. Jadi pertama-tama bisa kita lihat dari sisi detail kepalanya. Bisa kalian lihat ini detail banget ya. Jadi bahkan untuk bagian matanya ini detail-detail di dalam visornya ini terlihat sangat jelas ya. Sangat bagus, dan juga detail warna catnya juga bagus di sini kalau gua perhatikan ya. Lalu detail di badannya seperti ini ya guys. Lalu kemudian detail di beltnya. Untuk beltnya ini gua perhatikan sama persis ya Kabuto sektornya ini dengan yang si versi Kabuto yang normal kemarin ya. Jadi di sini so far so good. Lalu kemudian di sebelah kanannya sekarang ini sudah ada hyper sektornya ya di sini. Kalau misalnya gua salah sebut namanya, mohon maklum ya guys, soalnya udah lama
semenjak gua nonton si Kamen Rider Kabuto-nya ini. Lalu kemudian detail di bagian tangannya bagus juga, lalu detail di bagian kakinya, lalu tampak belakangnya seperti ini. Ini bisa digerakin ya. Oke, jadi ini nanti harusnya yang bagian belakangnya bisa dibuka dan diganti dengan yang efek sayapnya tersebut ya guys. Jadi kalian bisa lihat bahkan untuk detail di bagian punggungnya di sini di belakang pun bagus ya guys, sangat detail, dan juga untuk catnya tergolong cukup rapi untuk bootleg yang gue dapatkan satu ini. Oke. Dan ya, berikutnya kita coba cek untuk bagian artikulasinya ya guys. Jadi untuk artikulasi kepalanya ya, melihat ke atas sejauh ini, menunduk ke bawah sejauh ini. Oke, lalu bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa berputar 360 derajat, tidak ada masalah. Lalu bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan juga. Bagus untuk artikulasi kepalanya. Lalu bagaimana dengan artikulasi tangannya? Oke, jadi di sini lengannya bisa diangkat. Oke, cukup jauh sejauh ini. Oke, lalu bisa berputar seperti ini. Lalu kemudian tentu saja juga ada bicep swivel di sini ya, bisa berputar. Lalu bisa ditekuk sedalam ini. Oke, lalu kemudian artikulasi di pergelangan tangan bisa naik turun seperti ini. Bisa di bengkok kiri, bengkok kanan. Oke, bisa berputar, tidak ada masalah untuk artikulasi di bagian tangannya. Oke, lalu kemudian di sini juga harusnya bisa bergerak seperti ini. Jadi belum butterfly joint ya. Jadi masih terbatas segini aja. Kemudian untuk artikulasi di bagian dada dan perutnya, oke, membusung ke belakang bisa sejauh ini ya guys, sangat bagus. Lalu kemudian membungkuk ke depannya seperti ini. Oke, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan, bisa miring ke kiri gini, bisa miring ke kanan gini juga. Jadi so far untuk bagian artikulasi dada dan perutnya ini aman. Lalu kemudian kita lanjut kepada bagian artikulasi kaki. Kaki menendang ke depan 90 derajat kurang lebih seperti ini ya guys. Lalu menendang ke belakang juga kurang lebih 90 derajat seperti ini. Lalu kemudian di sini ada double joint juga untuk bagian kakinya. Jadi ini bisa ditekuk sangat dalam seperti ini. Nice, itu bagus ya guys. Lalu kemudian artikulasi di bagian pergelangan kaki ya, naik turun, bisa berputar kiri kanan, lalu kemudian bisa ditekuk di ujungnya seperti biasa ala SF5 Cho Seiho. Lalu kemudian pangkal pahanya juga bisa diputar seperti ini. Lalu kemudian tentu saja bisa split ya guys. Jadi so far untuk detail dan artikulasinya aman sejauh ini. Dan untuk Tesla Toy, so far untuk unit gua ini hanya di bagian pinggangnya aja ini. Bisa kalian lihat agak letoy sedikit di bagian pinggangnya, agak bergetar ya, tapi selebihnya oke, cukup bagus, tidak terlalu buruk ya untuk bootleg yang satu ini. Oke, menarik. Lalu ya kita taruh di situ terlebih dahulu untuk si Kamen Rider Kabuto-nya ini. Dan ya, next kita coba lihat untuk aksesorisnya. Jadi di sini untuk aksesorisnya, oh satu lagi guys, tadi di dalam blister pertama ini ada magnet. Jadi seperti yang kalian ketahui, yang versi Hyper Kabuto ini harusnya bisa menyala ya guys. Seperti itu, kalian lihat di tap satu kali dia menyala berkedip-kedip, tap dua kali dia mati. Oke. Tap satu kali, ini harusnya nyala. Oke, lalu kedua kali dia berkedip-kedip seperti ini, mati, dan nyala. Oke, jadi kelihatan ya guys, bisa menyala untuk bagian visornya ini ya, keren banget. Oke, dan ya
sekali kita taruh. Lalu kemudian kita coba lihat detail senjata-senjatanya ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini guys. Oke. Jadi ini untuk detail senjatanya cukup bagus sih kalau menurut gue ya guys. Oke, lalu kemudian sektor-sektor yang lain, senjata-senjata dari rider-rider yang lain. Ini yang capung, gue lupa sih nama ridernya siapa. Terus kalau yang ungu ini Sasort. Terus kalau yang kuning ini Zabi. Oke. Lalu kemudian ini ada optional part bagian dadanya. Ini harusnya ketika dia bersiap untuk melakukan Hisatsunya. Jadi ini ada part yang dipasang di bagian kakinya sih ini kayaknya kalau gua nggak salah. Jadi nanti di bagian figurnya ini harusnya bisa dicopot yang bagian sampingnya ini ya, seperti ini ya guys, bisa dicopot. Lalu kemudian kita pasangkan dengan part yang ini. Nah, jadi nanti bisa seperti itu ya guys. Dan ya, berikutnya itu adalah part-part optional hand. Oke, Obachan Gaiteta. Ya. Dan ya selebihnya optional handnya biasa-biasa saja. Dan ya, di sini gua akan coba pasang-pasang terlebih dahulu ya guys. Oke, tunggu sebentar ya. Iya, oke guys. Jadi di sini gua sudah berhasil mentransformasi si Hyper Kabutonya. Ya, tadi gua buat di belakang layar aja supaya cepat ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini yang bagian kakinya seperti yang tadi kalian lihat udah gua ganti. Lalu bagian tangannya juga sama ya. Jadi seolah-olah seperti membuka seperti ini. Lalu bagian dadanya juga seperti terangkat seperti ini ya. Tapi sebenarnya kita cabut lalu pasang yang partnya. Dan ya bagian belakangnya pun juga sama. Tadi dicabut lalu dipasang bagian partnya yang ada sayapnya ini juga seperti ini. Sayapnya warna clear seperti ini. Keren banget ya guys. Ya, bisa kalian lihat seperti ini kurang lebih penampakannya si Hyper Kabuto. Gila, keren banget ya untuk bootleg seharga 200-an ringgit ya. Gue lupa sekitar 220 ringgit ya, kurang lebih sekitar 760.000, kurang lebih sekitar segitu. Bisa dapat barang sekeren ini sih, wah gila sih. Mantap banget. Dan juga untuk senjatanya ini ya, jadi tadi di sini juga udah gua gabungkan ya untuk senjatanya ini. Jadi seperti yang bisa kalian lihat guys. Jadi pedangnya tadi ya, awalnya ini yang bagian ininya tertutup seperti ini ya, jadi bisa dibuka ke samping seperti ini. Oke, lalu kemudian yang bagian sini tadi dicopot lalu dimasukkan si capung birunya ini. Lalu yang Sasort punya masuk di bagian bawah seperti ini. Lalu yang Zabi punya masuk di ujungnya seperti ini ya guys. Jadi inilah penampakan pedangnya yang sudah digabungkan semua sektor-sektornya. Oke, dan ini adalah mode pedangnya seperti ini. Dan bagian gagang pedangnya ini, handle-nya bisa diturunkan seperti ini untuk jadi pistol ya, seperti itu kayak. Oke guys, dan ya ini kurang lebih kalau dipasangkan ya di tangannya si Hyper Kabuto di sini. Ini tangannya sih sudah tangannya untuk menggenggam sih harusnya ya guys. Coba kita pasangkan, apakah bisa tanpa mengganti optional hand? Ya bisa ya guys. Jadi seperti ini.
bisa kalian lihat, bisa dipegang ya untuk senjatanya si Hyper Kabuto. Oke. Buset, ini mah keren banget sih ini guys. Untuk ukuran KW ya, seharga 700-an ribu rupiah atau 200-an ringgit Malaysia. Kapan lagi bisa dapat SAF Figuart Shinko Choseho Kamen Rider Kabuto Hyperform ya. Jadi ini keren banget, apalagi yang KW-nya ini atau bootlegnya ini bisa nyala guys, kayak gitu. Mantep banget. Ini kalau yang ori sih nggak bisa ya sih guys, nyala seperti ini. Tetapi tentu saja kalau yang orinya itu jauh lebih mantap ya, lebih memuaskan jika dipunya. Dan kalau misalnya kalian memang punya dananya, tentu saja gue akan menyarankan untuk beli yang original ya, meskipun memang yang originalnya sekarang itu harganya udah mahal banget ya. Jadi ya kalau misalnya kalian cuma sekedar ingin punyaan aja, di sini sih gue cukup merekomendasikan ya untuk bootleg yang satu ini ya. Jadi untuk bootleg yang satu ini kualitasnya cukup bagus, baik untuk detail dan juga artikulasinya, dan juga aksesorisnya ini mudah banget untuk kita lepas pasang ya. Dan ya menurut gue ini adalah bootleg yang berkualitas sih. Dan ya, gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gue bootleg yang ini layak mendapatkan nilai 8,5 dari 10 ya. Jadi cukup tinggi ya untuk nilainya. Dan oh, ini lampunya mati sendiri ya guys. Jadi coba kita nyalakan lagi. Oke, jadi kayaknya untuk lampunya ini ada batas waktunya beberapa detik. Setelah itu nanti lampunya akan mati sendiri. Nice ya. Jadi kenapa gue memberikan nilai 8,5 dari 10? Karena kalau menurut gue sih ada sedikit beberapa kekurangan ya. Misalnya seperti yang bisa kalian lihat di bagian kakinya ini. Kakinya ini kayak yang nggak lurus ya, nggak lurus. Jadi kayak agak bengkok seperti ini untuk bagian kakinya ya guys. Lalu kemudian juga di bagian lengannya, kita zoom lebih dekat biar lebih kelihatan dia. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini kayak agak sedikit panjang ya bagian lengannya. Seandainya lebih rapat mungkin gue akan kasih nilai 9 dari 10. Karena untuk yang bagian kakinya sih ini ya masih bisa sedikit dimaafkan lah dengan pose yang cukup baik. Dan ya sebenarnya kalau untuk yang lengannya juga ini kalau ditekuk nggak ada masalah ya, nggak terlihat. Cuman kalau lurus seperti ini agak terlihat sedikit agak ada jarak. Jadi mungkin kalau bisa lebih rapat mungkin akan lebih bagus. Tetapi menurut gua untuk bootleg yang satu ini sih sudah lebih dari cukup ya guys. Jadi bisa kalian lihat lampunya udah mati lagi. Jadi memang hanya ada beberapa detik dia bisa menyala lalu nanti akan mati sendiri. Dan ya, gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SAF Figuart Shinko Choseho Kamen Rider Hyper Kabuto. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gua sih bootleg yang satu ini wajib kalian miliki kalau memang kalian adalah fans berat dari Kamen Rider Kabuto yang sudah lama mengidam-idamkan SAF Figuart Shinko Choseho-nya, tetapi terbentur di dana ya, alias kurang mampu untuk beli yang orinya, maka yang bootleg satu ini sangat-sangat bisa gue rekomendasikan. Dan ya, sekian aja untuk videonya. Seperti biasa, subscribe ke channel ini kalau kalian belum subscribe, dan juga jangan lupa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ciao.